cuma Islam. Nah, kayak saya nggak bilang, ini sebenarnya kalau kita paham, sebenarnya di Indonesia pun akan tertolak. Makanya buku yang kami buat itu berdasarkan perspektif ke-Indonesiaan, karena bukan hanya Islam yang menentang ya konsep orientasi seksual, tapi agama-agama yang masih benar-benar ya seperti tadi Family Watch International yang memegang agama mereka, tradisi agama mereka akan nolak. Konsep kekerasan seksual ini ya, RUU PKS, konsep kekerasan dan seksual ini suatu kalimat majemuk atau kalimat gabungan antara kekerasan dan seksual. Kalau kekerasan sendiri ya is okay, itu sesuatu yang tidak ada faktor yang harus ada konsen, tidak harus ada persetujuan gitu ya. Itu sesuatu yang nggak masalah gitu. Ketika tidak ada konsen dan persetujuan itu nggak masalah. Seksual sendiri ya kita harus artikan secara benar di Indonesia apa yang masuk seksual. Seksual itu ya kita bisa terkait dengan jenis kelamin misalnya. Nah, ketika ini digabung, ini kan punya makna baru. Kekerasan dan seksual punya makna baru. Ya, maknanya lihat dari mana, bisa secara kita cek di siapa sih yang mengusung konsep ini pertama kali, atau definisinya apa yang paling otoritatif. Ya, silakan baca-baca itu. Ya, jadi jangan kita mendefinisikan sendiri kekerasan seksual gitu ya. Nah, akhirnya saya ngambil, waktu saya mengkritik itu, saya ngambil definisi dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan udah jelas-jelas itu sih sangat feminis gitu ya definisinya. Waktu kalau kita bisa telaah definisi yang operasional kekerasan seksual yang ada di rancangan undang-undang kesetaraan gender yang ada di ajukan ke DPR, yang mereka yang mengajukan ke DPR gitu ya, itu sudah jelas sangat feminis gitu ya, sangat orientasinya memang ya itu mengadopsi teori-teori gender yang orientasi seksual dan lain-lain. Dan bahkan kalau kita baca naskah akademiknya secara nyata itu dijelaskan ya, bahwa kalau kita mendukung seorang perempuan lesbi itu sering mendapat kekerasan ketika dia ngobrol dengan psikolognya, dia disuruh berubah jadi normal. Nah, itu katanya mereka itu adalah sebuah kekerasan. Itu di naskah akademiknya. Terus di Aceh, ketika seorang perempuan tidak berperilaku menggunakan pakaian yang sesungguhnya yang disepakati di norma-norma masyarakat, dia dianggap dipaksa gitu ya, nggak ada konsen, mereka dianggap Aceh itu melakukan kekerasan seksual. Itu ada di naskah akademik, makanya setelah itu naskah akademiknya menghilang gitu ya, karena itu menjadi debat mereka. Soalnya mereka awalnya mereka nggak waspada, ternyata orang Indonesia ada juga gitu ya yang tahu gitu ya apa teori-teori itu ternyata memang berbahaya gitu. Nah, lalu konsep lain-lainnya, nah itulah agenda-agenda yang perlu kita wacana-wacana yang perlu kita kritisi gitu ya. Nah, sehingga kalau konsep-konsep liberal, radikal dan lain-lain itu dimasukkan ke dalam perundangan, publikasi ilmiah, ya kebijakan publik, ya kita sudah tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Karena nilai konsep-konsep itu tidak bebas nilai, dia membawa tidak value free tapi value laden. Mereka membawa pandangan hidup siapa ya? Feminis. Ya, mau feminis muslim, mau feminis barat, tadi yang kata Fatimah Sedat, it's inevitable. Tidak bisa diragukan bahwa itu adalah metodologi barat, ya, cara berpikir barat, falsafah barat. Ya, walaupun ditambah embel-embel ayat Al-Qur'annya yang harus mengikuti asumsi-asumsi itu. Bukannya asumsi itu harus kita pandang melalui Islam, ya, ajaran Islam, tapi kebalik ya, kalau feminis Islam itu bahwa asumsi-asumsi feminis itu dipakai untuk memandang ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Nah, hal itu perlu dikoreksi terutama dalam tataran filosofis. Sepanjang tadi presentasi saya, ini pentingnya kita mengkritisi secara filosofis ya terkait konsep-konsep. Nah, selama memang perjuangan politik itu dibutuhkan untuk menghasilkan RUU yang memuat nilai-nilai moral agama, itu penting. Atau kita bagaimana supaya bisa mengcounter, menghilangkan rancangan undang-undang yang berbau feminis dan lain-lain, itu penting. Tetapi ketika upaya politik dan advokasi itu tidak diiringi upaya yang lebih fundamental, yaitu kajian kritis ya terhadap konsep-konsep tadi, gender dan lain-lain, kita lihat, kita kritisi sesuai dengan pandangan hidup kita sebagai seorang muslim atau pandangan hidup kita secara Pancasila. Terserahlah mau pakai Pancasila atau muslim, karena dua-duanya itu ketika kita bicara Pancasila ada sila pertama, jadi artinya ada agama juga, ya silakan, ya itu malah bagus. Nah, itulah konsep-konsep yang secara Pancasila itu sesuai, baru bisa kita adopsi. Ya, tapi kan mereka, saya baca di salah satu IG yang di-share
yang mereka mengirim ke Ayla, katanya gini, ngapain sih susah-susah banget mengkritik menolak RUU PKS, artinya pakai ya filosofinya begini-begini, itu korban kekerasan seksual tuh udah banyak banget yang perlu ditangani gitu ya. Artinya itu sesuatu yang harus segera diselesaikan gitu ya. Nggak usah berdebat soal filsafat atau lain. Ya jadi umat tuh atau masyarakat Indonesia tuh benar-benar ditakut-takuti gitu ya dengan propaganda semacam ini. Kita dibiarkan tidak berpikir, disodori dengan berita-berita, padahal kejahatan seksual itu sudah dari dulu banyak ya, dan itu bukan karena undang-undangnya nggak ada, tapi memang tadi ya teknik hukum dan juga penegak hukumnya gitu ya, itu banyak yang belum menjalankan dengan optimal gitu ya, karena banyak keterbatasan. Lah justru yang tidak ada di KUHP itu kan justru adalah perkosaan yang kepada selain perempuan, lalu perzinahan dan LGBT, itu justru belum diakomodasi, makanya kita melakukan JR. Tetapi itu ada kekosongan hukum gitu. Itu kalau ada kejadian itu tidak bisa ditangkap di Indonesia. Nah, tapi kenapa ini perkosaan itu sebenarnya udah ada, aborsi juga sudah ada dan lain-lain udah ada. Kenapa harus dengan ngototnya ya? Kenapa itu? Nah, itu kan berarti ada udang di balik batu. Walaupun katanya pro korban, nah itu yang saya bilang. Apa yang mereka masuk dengan pro korban gitu. Ya jadi bahas banyak ya, tapi intinya ketika kita bicara ancaman feminisme terhadap ketahanan keluarga, nah tadi bahwa bentuk keluarga, ketahanan keluarga yang tadinya kita sifatnya natural, yang tadinya suami, istri, anak dan lain-lain, itu mau dirubah menjadi diverse family. Kurang lebih itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Pertama kita buka 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang menanyakan, dipersilakan. Bapak Ibu ada yang mau tanya sama guide dari tadi? Pak Budi. Ini soal apa feminisme dalam Islam, bagaimana Bu wacana yang berkembang sekarang ini Bu? Langsung saya jawab aja kali ya, Mbak moderator. Mbak Marda, langsung dijawab aja. Oh iya, baik. Iya betul. Jadi gini, berapa tahun yang lalu kan ada KUPI ya. KUPI itu saya lupa judul. Mungkin Mas Helmi tahu, KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Sebelum ada KUPI itu, saya sudah bilang bahwa ini para feminis sekuler yang awalnya itu adalah dari motornya dari jurnal perempuan dan lain-lain gitu ya, itu sudah dan dituin Komnas Perempuan, itu sudah dengan gerakan kita teman-teman yang berjuang di dalam anti liberal lah ya, yang itu sudah mulai menurun tuh citra feminisme itu gender itu udah turun. Nah, karena mereka langsung dengan mudah mengatakan feminis itu bertentangan dengan agama gitu. Jadi itu orang-orang Islam tuh udah gampang gitu menolaknya, kalau itu bertentangan dengan agama udah. Tetapi saya bilang ini pasti waktu itu akan dimunculkan tokoh-tokoh yang karena di luar kan sudah ada kan kayak Aminah Wadud dan lain-lain gitu ya, pasti akan dimunculkan versi ulama-ulama atau feminis muslim yang nanti akan mengcounter bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan feminisme. Dan tiba-tiba muncullah KUPI gitu ya. Saya itu muncul sekarang Islami feminis dan lain-lain, ya itu mubadalah dan lain-lain itu sudah terpikirkan oleh kita sebenarnya ya sejak 5 tahun lalu kalau nggak salah itu sudah, ini pasti akan dimunculkan karena feminis sekuler udah mulai decline ya, karena dengan munculnya gerakan hijrah, orang-orang mulai senang dengan agama itu kan, mereka nggak mungkin dikasih sodorin pemikiran yang bertentangan dengan agama, jadi mereka akhirnya yang bisa disusupin, dan ini berhasil. Saya bilang ini cukup berhasil dengan gerakan feminis Islam ini. Buktinya banyak orang-orang yang nggak tahu bedanya ya, anggap nggak ada masalah gitu ya, boleh-boleh, padahal mereka belum pernah membaca bagaimana proyek feminis Islam ini, bagaimana buku Aminah Wadud, Fatimah Mernissi,
mengikuti cara mereka menafsirkan Al-Quran, ya bagaimana counter mereka terhadap hukum Islam, mereka nggak tahu, cuma menganggap dengan mudahnya feminis itu bahwa Islam itu sama perjuangannya dengan feminisme, cukup aja. Nah ini mungkin ada juga kaitannya dengan literasi kita yang rendah ya, sehingga orang-orang yang mengikuti itu terbawa-bawa hanya karena ada tokoh Islam ya yang memberikan satu konsep yang lebih bisa diterima, ya artinya mereka kan nggak mau juga menolak feminisme, tapi mereka juga nggak mau dianggap tidak berislam, ya mereka padukan saja ini. Jadi kalau menurut saya ini memang satu tantangan yang sekarang nyata gitu, bagaimana kita memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat bahwa feminis dan Islam itu bukan sekedar sama-sama perjuangan yang ada irisan, memang ada irisannya gitu ya perjuangannya misalnya, tetapi ini lebih kepada cara pandang atau paradigma, sejumlah asumsi-asumsi yang tadi saya gambarkan. Kalau kita sudah bisa sampai situ, orang akan lebih paham bagaimana bersikap. Kurang lebihnya itu Mas Helmi. Dan memang ini luar biasa ya, feminis muslim ini mereka mengadakan webinar, itu banyak pendukung dan banyak sekali pesertanya ya. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang di luar sana yang masih belum paham perbedaan cara pandang Islam dengan feminis. Itu Mas. Silakan untuk peserta lainnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Gagat dari Malang, tepatnya lagi sedang menempuh di Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi terima kasih sebelumnya atas ilmunya, sungguh komprehensif dan holistik. Saya mau bertanya begini. Saya melihat dari konteks sekarang ini, pemikiran feminisme itu hanya tumbuh di tataran akademisi, khususnya kalangan intelektual di kampus. Kalau untuk masyarakat modern, masyarakat daerah itu belum tersentuh sama sekali, jadi pedesaan itu belum sampai ke sana. Nah, saya menyadari begini, konteks feminisme ini kan dia lebih concern dalam hal pemikiran, khususnya dalam hal filsafat gitu. Jadi saya melihat konteks filsafat kenegaraan terkait dengan gender, khususnya pro dan kontra ini, justru yang dari kalangan Muslim itu dia tidak mempunyai literatur yang memang sangat kuat gitu, yang komprehensif terkait untuk menangkal arus gelombang feminisme itu. Walaupun sebenarnya di falsafah Pancasila kita itu sudah tertera jelas bahwasannya manusia yang adil dan beradab, tidak hanya humanity, tapi kita juga berpaduan adil dan beradab gitu. Jadi tidak melegalkan itu. Jadi terkait konteksnya ini untuk filsafat kenegaraan khususnya terkait dengan gender ini asumsi saya ya, mungkin bisa dipatahkan mungkin. Jadi saya beranggapan filsafat terkait dengan gender ini di kalangan Muslim itu sangat-sangat minim sekali gitu loh, sehingga harus pemikiran terkait dengan feminisme ini sungguh drastis masuk ke dalam jantung tanah air gitu. Jadi kalau saya mengamati secara komprehensif itu justru yang paling banyak dikaji itu di kalangan akademisi seperti itu. Seperti itu sih terkait dengan menangkal itu gimana itu, Prof? Kalau saya secara pribadi itu memang di tataran kampus itu memang khususnya di gerakan mahasiswa itu memang sangat masif sekali itu pembahasan feminisme itu, bahkan tiap bulan, tiap minggu gitu sih. Ya Mas Gagat, saya langsung jawab aja ya Mbak Marda. Ini menarik, memang betul yang dikatakan Mas Gagat, ini saya agree 100% ya gitu. Setuju banget, memang masuknya kayak feminisme ini kan satu instrumen internasional, satu di kalangan akademik. Ya, jadi wacana-wacana perdebatan terkait filsafat yang tadi itu memang kan nggak bisa sampai ke daerah, sampai ke orang-orang bawah gitu ya. Ini lebih orang kaum intelektual lah. Nah, saya setuju. Nah, sayangnya memang benar kelompok Islam sendiri itu masih sangat jarang yang bisa mengcounter tadi secara mengorek-ngorek filsafatnya tadi gitu. Tidak perlu, saya bilang ini sebenarnya tidak memerlukan pandangan orang yang komprehensif terhadap Islam.
tadi pakai filsafat kenegaraan kita Pancasila, dia sebenarnya bisa, makanya saya bikin buku yang Transformasi Menuju Fitrah itu sebenarnya pakai alat pisau bedah itu pakai tata negara ya, pakai konstruksi hukum Indonesia. Jadi nggak pakai Islam, walaupun di belakang ada tokoh-tokoh Islam yang kita, tapi kita cukup dengan membedah pakai founding father kita bagaimana melihat tadi relasi keadilan dan lain-lain, itu gampang sekali, beradab ya, apalagi itu adab ya, karena bagaimanapun memang founding father kita tidak pernah memiliki tujuan menjadikan Indonesia itu negara sekuler. Tidak pernah. Jadi founding father kita tetap berpikiran bahwa kita harus asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya disitulah sebenarnya kita bisa. Nah cuma betul sayangnya baik kelompok Islam atau kelompok yang katanya nasionalis itu sama-sama tidak mengerti falsafah negaranya sendiri, falsafah agamanya sendiri. Ya sehingga banyak hal yang tadi nih gini, jadi Mas gini. Orang-orang akademisi ini dia hanya memproduksi kalimat-kalimat atau jargon-jargon yang sifatnya populer. Contohnya kesetaraan gender. Jadi sebentar ya. Medina. Maaf ya. Jadi pertama mereka itu memproduksi istilah aja, nggak apa-apa. Ini istilah nggak perlu orang tahu definisi apa, yang penting diterima ya, seperti kesetaraan gender aja. Jadi yang dulu mungkin emansipasi atau mungkin saya pernah ngajar di anak-anak mahasiswa pasca gitu ya, saya tanya coba Anda tulis tentang apa yang Anda ketahui tentang kesetaraan gender. Itu rata-rata mereka itu menulis itu adalah emansipasi, supaya perempuan bisa sekolah, perempuan bisa bekerja. Hanya itu, nggak ada mereka pikiran yang kata tadi itu jauh gitu. Tapi mereka nggak masalah, Mas. Orang-orang yang intelektual feminis ini hanya pingin itu melekat di pikiran masyarakat dan itu dianggap yang baik. Itu aja. Jadi mereka tidak berharap itu dikuasai di level bawah, ya. Karena mereka hanya pingin sebenarnya nanti kata-kata yang sudah muatannya kesetaraan gender ini nanti dibawa di ruang undang-undang, hanya penafsir-penafsir itu yang nanti akan yang mengatur orang-orang yang tidak mengerti ini. Ya jadi triknya itu di situ, ya mereka nggak berniat untuk mensosialisasikan secara filosofi ke bawah karena mereka memang hanya pingin itu ngetop saja kata-kata itu. Sama kasusnya dengan nanti kekerasan seksual, dan ini hanya beberapa patriarki itu sesuatu terminologi yang sebenarnya dulu sangat takut dikeluarkan oleh feminis loh. Ya saya nggak melihat dari dulu saya banyak terlibat di bidang ini, patriarki itu mereka hanya kelompok-kelompok yang ekstrim aja yang mengeluarkan. Tapi sekarang sudah mulai dikeluarkan. Ya lawan patriarki ini menjadi kalimat yang nadanya tadinya negatif jadi positif. Nah ini yang penting diterima aja dulu gitu. Ya jadi pro kontra ini memang sudah sangat kuat di kampus. Saya setuju akademik ini masuknya di ranah akademis dan orang bawah itu tidak mengerti, apalagi orang muslim. Makanya sebenarnya kami di INSIS itu lebih banyak ingin memperkenalkan ya ini bagaimana membongkar tataran filosofi dari pemikiran-pemikiran isme-isme yang ada. Jadi kalau di INSIS bukan cuma feminisme, ada perennialisme, ada liberalisme, ada macam-macam isme-isme itu ya, humanisme dan lain itu dibongkar gitu ya dengan Islamic worldview tadi gitu ya. Nah tetapi ya sayangnya kan INSIS juga cuma kecil ya, alhamdulillah paham sekarang sudah merapat gitu ya, kita kolaborasi dan mudah-mudahan nanti organisasi lain, teman-teman lain, kita juga melakukan pelatihan-pelatihan. Nah ini salah satu bagaimana menangkalnya. Menurut saya kita tidak perlu karena keterbatasan sumber daya muslim, dan ini udah menjadi proyek global gitu, artinya ini kan kesetaraan gender itu Mas, itu sudah menjadi selingkuhannya feminis dengan kaum kapitalis gitu ya. Ini sudah jadi perselingkuhannya mereka. Jadi dana-dananya mereka itu sangat besar gitu ya, sehingga kita sulit kalau melawan dengan cara-cara yang sama dengan mereka. Jadi yang bisa kita lakukan menurut saya tadi bagaimana menangkalnya adalah memang lebih kepada pendidikan. Ya, jadi satu memperkuat tadi basic filosofi gitu ya. Kita mendidik bagaimana literasi umat Islam lebih baik,
Ya, lalu bagaimana mereka melihat satu, karena literasi baik, tentunya ada satu terminologi kita tidak langsung terima, tapi kita mengkritisi gitu ya. Kita harus mempelajari logik. Logik itu penting karena kita bisa tidak terjebak kepada logical fallacy gitu ya. Terus kita juga memahami sistem hukum, paling tidak kita tidak buta hukum. Nah, ini sekolah advokasi menurut saya paham juga penting, punya posisi penting nih teman-teman yang di ini, karena kita itu sebenarnya sudah sistem hukum kita itu sudah berdasarkan ketuhanan gitu, dan ini yang bukan sekuler, tetapi narasi ini kok direbut sama pihak mereka gitu ya. Ketika bicara Pancasila itu seolah itu anti agama. Kalau diperhatikan seperti itu. Nah, sekarang kita harus rebut lagi bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah bukan sekuler. Nah, ini yang dicoba dibuat oleh Ustadz Adian, Dr. Adian Husaini ya, bahwa Pancasila itu bukan sekuler dan itu justru untuk kepentingan umat Islam ya. Jangan kita justru malah menolak Pancasila gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih Mas Gagat ya. Mungkin Mas Gagat memang mengamati gitu, itu kenyataan. Tuh, ya. Ini ada pertanyaan lewat Facebook dari Mbak Sifadiana. Adakah hubungan antara Islam dengan sistem patriarki? Selanjutnya, bagaimana atau pasal berapa dari RUU PKS yang sangat bermasalah dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Silakan menjawab. Nilai-nilai apa Islam yang bersifat patriarki? Ya jelas-jelas tidak ada gitu ya. Karena kita tidak mengenal konsep patriarki dalam Islam. Ya. Karena dalam Islam kepemimpinan, kalau patriarki itu kan didefinisikan ya, kalau kita secara definisi adalah bagaimana yang dia melebihkan laki-laki terhadap perempuan. Nah, adapun qawam di dalam Islam itu bukan suatu kelebihan. Itu hanya perbedaan peran yang tidak menjadikan laki-laki itu lebih mulia dari perempuan. Karena makanya sistem amanah itu mereka, para pendukung konsep patriarki ini tidak mengerti dengan konsep amanah gitu ya. Amanah ini adalah sesuatu yang harus tanggung, ketika dia tidak melakukannya dia itu berdosa. Jadi bahkan perempuan yang bukan menjadi qawam, dia menjadi di keluarga itu tidak menjadi kepala rumah tangga, dia bisa malah menjadi lebih mulia dibanding laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga tapi tidak menjalankan secara optimal. Dia berdosa. Jadi tidak ada konsep patriarki. Jadi konsep qawam dalam Islam, ya tuduhan feminis terkait bahwa Islam itu patriarki adalah tadi konsep qawam itu udah jelas. Setelah itu konsep kepemimpinan, bahwa tidak boleh ada kepemimpinan perempuan ya. Tapi itu nanti isunya jadi panjang. Tapi yang paling gampang aja karena kita dibahas family, yaitu qawam ini yang paling gugat. Ya, dan bagi kita itu bukan patriarki karena kita tidak melebihkan laki-laki di dalam konsep qawam ini. Malah qawam ini dianggap adalah pelindung perempuan, ya, penjaga perempuan, sesuatu yang memang seharusnya itu adalah privilege buat perempuan. Ya, kalau perempuan yang Mbak Nurul mungkin tahu ya, bagaimana sebenarnya dalam Islam itu perempuan itu mendapatkan privilege. Lah kita malah mau menolak privilege itu gitu ya, dan membiarkan laki-laki, enak aja laki-laki kalau begitu. Ya, dia nggak punya tanggung jawab lagi. Nah, terus akhirnya feminis punya itu lagi sih, argumen lagi. Nah, itulah menjadi akhirnya nanti ada karena tuntutan laki-laki terlalu tinggi, akhirnya laki-laki jadi seperti itu. Apa sih istilah anak gaulnya itu? Mbak Revi mungkin tahu tuh istilahnya gitu ya. Jadi katanya gara-gara laki-laki terlalu dituntut menjadi qawam, makanya jadi seperti itu, ada kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Ada kekerasan di dalam itu gara-gara laki-laki terlalu dituntut untuk menjadi qawam. Ya, itu yang laki-laki yang menjadi galau ketika jadi qawam, berarti pendidikannya tidak berhasil. Berarti itu ada cacat dari pendidikan, kita harus introspeksi diri. Berarti umat Islam itu tidak siap mendidik laki-laki menjadi qawam, karena ya sudahlah, kita bukalah sirah, kita bukalah tarikh. Itu bagaimana seorang laki-laki yang bahkan muslim yang masih muda pun, atau Muhammad Al-Fatih yang paling gampang, itu bisa menjadi qawam, bukan cuma qawam dalam keluarga tapi di dalam negara, bisa memandu. Ya, itu dia nggak menjadi alay atau menjadi lebay gitu ya. Toxic masculinity itu ya, karena toxic masculinity itu katanya kondisi di mana akibat dari laki-laki itu dituntut terlalu menjadi qawam ya, sehingga dari situlah banyak laki-laki yang tertarik untuk mengadopsi feminis ya, karena lebih enak gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua terkait pandangan pasal di mana sih? Nah, ini saya pertama yang harus saya ajukan bahwa undang-undang RUU PKS ini banyak draftnya, dan kami mengaji dari draft awal banget
masih 15 bentuk kekerasan seksual. Tapi setelah itu diperbarui sampai sekarang, sampai yang terakhir draft siluman yang nggak punya, semua orang nggak punya, saya punya gitu ya, Mas Helmi punya, Mbak Lia punya. Draft siluman yang itu udah beda, yang tidak ada orang mungkin tahu gitu ya, itu benar-benar namanya draft siluman. Itu mau yang mana yang saya kasih tahu gitu ya. Tapi yang masalah di sini adalah pertama adalah pasal 1 yaitu definisi ya. Itu nggak berubah definisi, kecuali di draft siluman definisi dihilangkan. Mereka nggak mau, tapi mereka nggak pakai karena mereka tahu definisi ya yang dikejar. Mereka masukkan itu definisi itu di tiap pasal-pasal penjelasnya. Ya, jadi tetap aja ada, cuma di penjelasannya. Nah, yang kita kemarin kritisi itu pasal 1. Pasal 1 itu adalah definisi ya, definisi di situ terkait nanti ada kesetaraan karena ada hasrat seksual, lalu di situ ada by consent gitu ya. Kata-kata 4 kata-kata itu, jadi di situ ada hasrat seksual yang kita kritik, terus kedua by consent, adanya persetujuan, terus yang ketiga itu adanya relasi kuasa dan relasi gender. 4 ini yang ada muncul di definisi di pasal 1 ya. Jadi sama pemerintah, DIM pemerintah itu sudah dicoret. Jadi pemerintah itu sudah mencoret ini yang 4 ini ya, sehingga itu sama dengan ajuan kita waktu itu. Ya, kita mencoret definisi, jadi kita nggak pakai itu. Tapi bedanya pemerintah tidak mengganti kekerasan seksual, kami mengganti jadi kejahatan seksual, karena nanti definisinya itu lebih aman ya. Nanti mungkin ini terkait hukum bisa jelaskan oleh Mbak Lia dan Mas Helmi. Nah, setelah pasal 1 apalagi ya, udah bentuk kekerasan seksual, saya lupa tuh pasal berapa ya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada dari 15, akhirnya bisa dipotong jadi 9 atau 8 ya. Nah, itu definisi macam-macam kayak pemaksaan pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, lalu ada pemaksaan pelacuran, itu yang kita kritik. Ya, kita mengajukan tidak perlu ada pakai pemaksaan, ya. Langsung aja, walaupun udah ada undang-undang tentang aborsi, ya kenapa kalau tidak diperkuat gitu. Toh kalau yang aborsi doang itu mau dipaksa atau tidak itu juga udah mencakup. Ya. Tapi mereka nggak mau, mereka tetap mau pakai pemaksaan. Nah, ini yang poin penting dari RUU PKS yang perlu kita kritisi. Nah, teknisnya yang lain-lain itu ada beberapa pasal yang terkait adanya lembaga yang menjadi lembaga kayak super body-nya lah. Nah, dia itu nanti ya itu mereka menunjuk Komnas Perempuan. Jadi dia tuh yang bisa menjadi penanggung jawab semua, dan kementerian itu bisa ibaratnya ditunjuk-tunjuk sama mereka. Nah, itu kita kritisi juga di situ. Ya, super body-nya itu. Ya, walaupun mereka tidak ditulis itu. Coba itu kan draft-draft lama ya. Sekarang pun kan kita nggak tahu karena memang tidak masuk ke prolegnas 2020. Ya, jadi kalau dikatakan itu ya draft lama itu kita yang paling urgent itu yaitu pasal 1 lalu bentuk, dan kalau nggak salah ada bentuk sempat juga kalau nggak salah kita dengan paham itu mengkaji tentang pembuktian ya, masalah pembuktian yang 2 alat bukti itu juga kita termasuk yang kita kritik ya, karena berbahaya juga kalau satu alat bukti dia bisa langsung tersangka. Nah, itu ada beberapa lah ya, itu teknis sekali ya, saya juga bukan orang hukum jadi saya nggak mau ngomong, tapi itu yang teman-teman masukan dari teman-teman paham itu di situ. Itu kurang lebihnya Mbak jawaban dari saya. Tanya lagi nggak dari peserta? Dipersilakan. Terima kasih banyak untuk Bu Dinar dan untuk penutupan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Helmi Ajuti.
Ya, baik kepada seluruh peserta. Ya, Ibu Dinar, alhamdulillah terima kasih banyak Bu ya, sudah bergabung memberikan paparannya, ini luar biasa Bu. Sama Mas Henry. Ya, banyak insight juga, banyak pemahaman baru nih yang buat kita juga dipaham. Yang tadi dari materi tadi itu. Tapi sebelum kita beranjak ke sesi selanjutnya, ini gimana para peserta? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dulu ke Bu Dinar? Nanti di akhir sesi kita akan ada sedikit pengumuman sekaligus penutupan. Silakan pada seluruh peserta, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada yang disampaikan pada Ibu Dinar, mohon bisa memberikan ini Bu, advice atau closing statement Bu di penghujung Sekolah Advokasi Angkatan 5 ini. Ya, saya juga mau pamitan ya. Dari pagi ini udah ngisi dari jam 8. Aduh, ya jadi seperti saya juga tadi closing ya di sebelumnya gitu ya, di kelas-kelas sebelumnya, bahwa upaya tadi advokasi itu dengan upaya pemikiran itu bukan sesuatu yang bisa maksudnya saling bertentangan. Dan justru kan kelemahannya umat Islam ini berjalan sendiri-sendiri ya, upaya advokasi, pemikiran, pendidikan tuh masing-masing ormas melakukan dan bahkan saling kadang mengkritik, kadang ada saling cemburu dan lain-lain gitu ya. Ini harus dihilangkan, bahwa kita umat Islam ini memiliki problem yang sangat berat, terutama kalau masalah keluarga itu yang peradaban. Jadi kalau keluarga belum dibenerin ya peradaban Islam nggak akan, atau peradaban yang beradab ya, peradaban Indonesia gitu nggak akan juga jaya. Sehingga diperlukan sinergi antara tadi para pemikir, advokasi, sosialisasi, edukasi. Ini sama-sama penting dalam upaya-upaya kita membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini, walaupun, dan saya bilang tidak ada ilmu yang sia-sia, karena ataupun misalnya Bu, saya ibu rumah tangga, saya nggak seperti itu gitu ya. Banyak teman-teman saya yang ibu rumah tangga atau misalnya kerja kantoran yang sibuk, itu tidak berarti dia tidak bisa berperan gitu ya di dalam mengcounter pemikiran itu atau memberi sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi medsos sekarang mudah sekali kita bikin status dan lain-lain. Jadi harapan saya ilmunya diamalkan gitu ya, bikin status atau apa dari sekolah advokasi ini sangat penting gitu ya. Nambalia tuh rajin bikin status-status untuk edukasi. Ya itu paling tidak hal-hal yang paling penting, karena mereka juga narasi itu, wacana itu ramai di media sosial. Tapi ingat, kita bukan sifatnya menyerang, kita pakai adab yang baik, kita lebih kepada pendidikan gitu ya. Jadi kita juga dari saya nggak setuju dengan cara-cara kasar yang tidak beradab gitu ya. Kita harus tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Itu aja Mas Helmi. Jadi Balia, semua teman-teman saya pamit. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih benar ya. Ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan luar biasa banget. Ya, sampai ketemu lagi. Ya Allah. Saya pamit ya. Ya, makasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Baik, selanjutnya saya dari PAM Jakarta akan memberikan pengumuman terkait kan materi pertama itu kan dari Bu Nena Warisman ya, 2 sesi. Sebetulnya kalau dari panitia itu mempadatkan di hari pertama waktu itu, sehingga Bu Neno memberikan materi 3 jam waktu hari pertama. Kemudian kan Bu Neno juga menawarkan ya akan mengisi lagi, tapi sampai saat ini kita belum ada informasi terkait jadwalnya. Cuma memang kalau dari panitia sendiri itu sudah cukup ya materi dari Bu Neno. Jadi kita akan mengakhiri pelatihan advokasi angkatan ke-5 PAM Jakarta di hari ini. Kemudian nanti untuk grup peserta itu tidak mohon kepada saudara peserta tidak dulu keluar dari grup, karena nanti kami membutuhkan data terkait nama lengkap dan gelar serta email untuk pengiriman materi serta sertifikatnya. Nah, mungkin selanjutnya beranjak kepada penutupan. Ini kepada seluruh peserta Sekolah Advokasi Angkatan 5 PAM Jakarta,
kami atas nama panitia juga atas nama pengurus PAM Jakarta mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran, partisipasi aktifnya dan ikutsertanya. Semoga angkatan 5 ini kita masih tetap berjejaring ya, bersilaturahmi. Jika nanti ada perkara-perkara yang sifatnya perjuangan secara konstitusional, pembuatan rancangan undang-undang, maupun dalam hal penanganan perkara, maupun konsultasi hukum, ataupun pelatihan-pelatihan lainnya, kita masih bisa melanjutkan kerjasama tersebut. Nah, kami atas nama Panitia PAM Jakarta mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kekurangan ataupun belum memuaskan apa yang diharapkan oleh peserta. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi ya untuk di angkatan ke-6 jika nanti kita tetap akan laksanakan dengan tema yang berbeda. Nah, untuk itu mari kita tutup seluruh rangkaian pelatihan advokasi angkatan 5 mengenai parenting dan hukum keluarga dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, kepada seluruh peserta mohon videonya dibuka ya, kita foto bersama dulu. Ini banyak yang kita belum lihat, belum kenal. Ya, foto. 2 sesi fotonya ya. Ibu Resdati, Bu Solihat, Bu Siva, Bu Asih, bisa dinyalakan videonya. Bentar ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Senyum. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Ya, baik. Ya baik, sudah cukup. Terima kasih banyak ini Pak Iqbal, Bu Revi, Pak Gagat, Pak Dede, Mbak Lukidian, Bu Ike, Bu Rina, Bu Tiurma, Bu Dona, Bu Rajmi, Bu Susi, Bu Sardini, Pak Indramayu, Bu Ediana, Bu Mutiara, Bu Resdati, Bu Asih, Bu Ica, Bu Siva. Semoga kita bisa bersilaturahmi lagi Bu ya di kesempatan yang lain. Kami dari PAM Jakarta mohon undur diri. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman